Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk tim Praise and Worship dan media yang sudah melayani Tuhan dengan sangat baik hari ini. Thank you very much ya. Terima kasih banyak. Dan saya kena percaya Bapak Ibu Saudara, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Alkitab yang berkata bahwa Allah adalah Allah yang bersemayam atas pujian dan penyembahan umatnya gitu ya. Jadi setiap kali kita memuji dan menyembah Tuhan, mari arahkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Tinggalkan dulu segala kesibukan kita, tanggalkan dulu segala kesibukan kita. Karena saya kena percaya salah satu bentuk keseriusan kita untuk datang kepada Tuhan adalah kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Amin. Ya, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, saudara. Nah, untuk itu hari ini tentunya tidak pernah lupa saya mengucapkan terima kasih. Bapak mungkin belum bersama-sama dengan kita hari ini. Nanti dia akan bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu yang terus memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan di ibadah serial. Ya, jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya akan percaya saya belajar untuk mempersiapkan segala sesuatunya saudara. Karena saya akan percaya saudara datang ke tempat ini pasti mengharapkan sesuatu. Betul enggak? Ya, pasti saudara mengharapkan sesuatu. Nah kalau saudara nggak dapatkan sesuatu, nah itu PR buat kita, buat kami, buat saya lah pada dasarnya gitu ya. Untuk saudara paling tidak dapat pesan firman Tuhan yang menguatkan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena menjalani kehidupan ini kita perlu yang namanya firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, waktu saya mempersiapkan diri sebelum kita masuk ke dalam tema kita, ya mungkin slide-nya bisa ditampilkan gitu ya. Ada perkataan Yesus di atas salib, ya, di atas kayu salib. Nah kebetulan hari ini saya dapat satu tema bicara tentang salvation atau yang disebut dengan keselamatan, saudara. Tapi sebelum saya masuk ke inti atau ke pembahasan kita, saudara, saya mulai dengan sebuah pendahuluan. Saudara, berbicara tentang salib ini sesuatu yang sangat menarik, ya, karena ada begitu banyak orang yang antipati sama yang namanya salib. Bahkan beberapa waktu yang lalu saudara, salib pernah dijadikan bahan bercandaan gitu. Ya, dijadikan bahan bercandaan oleh salah satu pemuka agama saudara. Bahwa dikatakan bahwa di dalam salib itu katanya ada. Nah itulah saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali saudara di underestimatekan, seringkali tidak dihargai. Tapi sebenarnya saudara kalau kita membahas itu, kita harus melihat dari 1 Korintus dulu, 1 ayat 18 ya, ada di sana. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 berkata begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi bagi yang akan binasa, pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena orang menganggap salib itu adalah bentuk atau lambang daripada kelemahan. Betul? Ada juga yang mengatakan bahwa salib itu adalah bentuk dari ketidakberdayaan. Makanya dikatakan adalah sebuah kebodohan. Padahal saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita harus bisa memahami dan mengerti. Dikatakan begini, Collins and Farrugia, ya salah seorang teolog dan penulis juga mengatakan begini, bahwa salib Kristus adalah pusat kehidupan orang Kristen, di mana melalui kematian Yesus di kayu salib membawa keselamatan bagi orang percaya. Maka salib bukanlah sebuah tanda kayu yang bersilang, tetapi menjadi simbol dari kekristenan. Bukan hanya berbicara tentang sebuah tanda kayu. Tapi kita yakin dan percaya saudara bahwa di dalam salib itu ada kuasa yang luar biasa. Di dalam karya salib itu adalah pusat daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Inti dari iman percaya kita saudara. Bagi sebagian orang, bagi orang-orang yang akan binasa dikatakan apa? Adalah kebodohan. Kenapa? Katanya Tuhan. Kok mati disalibkan, tak berdaya? Ini panjang saudara. Kalau kita mau membahas tentang Yesus, kita harus menyadari bahwa ada sisi kemanusiaannya, ada sisi ilahinya. Betul saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Ya. Menjadi kebodohan juga saudara,
Apa mungkin orang yang mati di atas kayu salib itu bisa menyelamatkan manusia yang berdosa? Jawabannya tergantung yang mati di situ. Betul? Kalau yang mati Nixon Siregar nggak memberi faedah buat Bapak Ibu Saudara. Betul nggak saudara? Ya, tapi yang mati itu bukan orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, dia bukan orang sembarangan, dia bukan pribadi yang sembarangan. Dia orang yang tidak berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Sederhananya begitu, saudara. Ya, kalau mau tukar barang, kan harus seimbang dengan yang ditukar. Saya punya bakso Malang. Brother saya punya somai. Sama nggak nilainya? Sama. Bisa barter? Bisa, karena nilainya sama. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya kadang percaya tidak mudah bagi kita untuk memahami akan hal ini. Makanya saudara, perlu kita mengetahui ada beberapa pelajaran mengenai salib. Dalam perjanjian lama, sesuai pandangan orang Yahudi, salib adalah sebuah kutukan katanya gitu. Nanti saudara bisa lihat di dalam Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi bicara tentang pelajaran mengenai salib, saudara, ada begitu banyak pandangan dalam PL, salib itu adalah lambang daripada kutukan. Kenapa terkutuk? Karena melanggar hukum Allah. Sudah jelas di situ, saudara. Ini beberapa pandangan dulu nih, saudara misi Tuhan ya, tentang salib itu. Yang kedua, saudara, dikatakan salib dalam pemahaman dunia Yunani dan Romawi, kematian di atas kayu salib dipandang sebagai hukuman yang sangat mengerikan, menyakitkan, hina dan memalukan. Ini kalau sampai, saudara misi Tuhan, kita bisa mengerti dan memahami apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, kita masih hidup main-main di hadapan Tuhan, aduh, gak tahu lagi deh saudara. Ya, salah satu bentuk rasa terima kasih kita atas pengorbanan di atas kayu salib adalah dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Nanti kita akan belajar sama-sama. Bagi orang-orang yang binasa, sesuai dengan 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan salib adalah kebodohan karena tidak masuk akal. Mereka berpendapat bahwa penyaliban Yesus membuktikan bahwa Yesus bukanlah ilahi. Lah ya benar, karena yang mati adalah kemanusiaannya. Tapi dari sisi ilahinya saudara nggak bisa mati. Makanya dia bangkit dari antara kematian, saudara. Kan nggak mungkin Alkitab berkata maka Yesus pura-pura mati. Kalau pura-pura mati, kita pura-pura selamat. Tapi dia mati, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk memberikan gambaran buat kita betapa luar biasa pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, untuk itu saudara, saya mau katakan begini, bagi kita orang percaya, salib berbicara tentang apa? Kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bersyukur nggak saudara-saudara dikasih oleh Tuhan? Sigmund Freud mengatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia, saudara misi Tuhan. Dikatakan salah satunya adalah manusia butuh yang namanya dikasihi. Saudara butuh dikasih nggak? Coba tanya kanan kirinya, kamu butuh dikasihi nggak? Jangan jawab saya nggak perlu dikasihi, tapi saya mau belajar untuk mengasihi. Haleluya. Ya. Katakan demikian, saudara. Ya, saya nggak perlu yang namanya dikasih. Saya hanya belajar untuk mengasihi seperti Yesus. Saudara seperti Yesus, itu artinya saudara udah dikasihi dulu, baru belajar mengasihi. Ya, jadi saudara semua kita pasti perlu yang namanya dikasihi. Senang yang namanya dikasihi. Nggak mungkin nggak senang dikasihi, saudara. Semua kita dikasihi senang. Dikasih duit senang. Dikasih makan senang. Dikasih kopi senang. Semua kita suka yang namanya dikasihi. Bagi para istri, pasti senang dikasihi sama suaminya. Bagi para suami juga senang gak dikasihi istrinya?
Senang dong. Karena kecenderungan manusia suka yang namanya dikasihi. Nah, salib itu berbicara tentang apa? Kasih Allah yang begitu besar untuk saudara dan saya. Itu yang terus kita ingat, itu yang harus terus kita kenang, itu yang harus kita tanamkan dalam hati. Betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Salib berbicara tentang apa? Kebaikan Tuhan. Orang yang mengasihi kita belum tentu mau mati buat kita. Halo? Mah, Papa punya apa itu dua di belakang. Ginjal sudah tidak berfungsi. Maukah Mama mendonorkan? Wah, saudara. Dia akan berkata apa? Tenang, Pak. Mama tidak perlu mendonorkan. Mama hanya akan berdoa kepada Tuhan. Iya benar, saudara. Tapi untuk memberikan pasti susah. Nggak mudah. Saudara lagi makan enak. Kentucky Fried Chicken, bagian terakhir adalah bagian kulitnya saudara pisahkan. Betul nggak? Udah mau habis, tiba-tiba ada yang minta bagian kulit. Saudara mau saudara kasih? Hah, nggak boleh. Tapi Yesus lakukan itu, ini nggak bicara tentang kulitnya ya saudara. Tapi Yesus berbicara tentang kebaikannya luar biasa. Dia bukan cuma sekedar lip service mengasihi saudara dan saya. Tapi dia buktikan kebaikannya di atas kayu salib. Kayu salib bicara tentang apa? Ketaatan. Waduh. Kalau taat untuk hal-hal yang enak, semua kita bisa melakukannya saudara. Betul nggak? Betul. Tapi kalau untuk yang nggak enak saudara, tunggu dulu. Mengampuni, ya nggak apa-apa lah Tuhan kalau 1-2. Tapi kalau 3 sorry deh, saya nggak akan mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Memberi entar dulu Tuhan, kalau saya punya kelimpahan uang saya akan memberi. Tapi kalau enggak Tuhan, sorry deh Tuhan. Bagian ini, kalau boleh Tuhan ada firman-firman yang saya akan taati Tuhan. Karena saya punya kemampuan. Kalau ada firman yang saya nggak bisa taati, tolong terimakan hal itu ya Tuhan. Tapi Yesus melakukan itu karena ketaatannya. Makanya dia berdoa, ya Bapa lalukan cawan ini dari. Tapi kalau nggak bisa juga ya nggak apa-apa. Kalau aku harus minum ya aku minum deh Tuhan. Supaya si Nixon Siregar dan yang lain itu punya pengharapan di dalam engkau. Supaya mereka diselamatkan di dalam engkau. Saya ambil nama saya aja saudara, supaya saudara nggak sakit hati. Salib bicara tentang apa? Pengorbanan. Minggu lalu saudara, Pastor Anto setel apa itu? The Passion of Christ gitu ya. Ya, Via Dolorosa. Ya, saya belum pergi ke sana sih saudara, kasih Tuhan. Tapi soon, ya kita doain sama-sama ya. Tapi saya kena percaya kalau udah yang pergi, Bapak pasti udah sering banget dan Ibu ya gitu ya. Via Dolorosa, bagaimana perjalanan yang cukup jauh untuk sampai kepada Golgota, saudara kasih Tuhan. Jalan menuju Golgota itu namanya Via Dolorosa. Saudara itu bukan pakai tangga jalan, enggak. Pakai salib tangga jalan. Enggak. Dia jalan begitu jauh, dia menanjak saudara misi Tuhan. Kan namanya juga bukit. Bukit Gol berarti naik. Enggak ada Grab, enggak ada Gojek. Naik, jalan. Bayangkan, di tengah deraan, di tengah siksaan, dia tanggung itu semua saudara. Yang Bapak pikir, yang Bapak Ibu pikirkah? Salibnya itu terbuat dari styrofoam? Kayu. Dan kayunya bukan kayu sembarangan. Pasti berat saudara. Tapi dia tunjukkan saudara sebagai bentuk. Aku lakukan hal ini. Menjadikan teladan. Buat setiap para pengikut-pengikutku. Di dalam perjalanan keimanan kita kepada Kristus. Pasti ada sisi-sisi di mana kita harus berkorban. Betul gak saudara? Berkorban waktu. Ini yang dari tadi pagi sampai sekarang ibadah kan juga. Mata tetap harus. Iya. Jangan sampai saya khotbah saudara tidur. Ya kan gantian aja kita nanti. Ya, jadi pengorbanan. Bicara tentang apa? Pengampu. Bicara tentang apa? Kekuatan.
Justru saudara, dalam kemahakuasaannya, dia bisa menaklukkan hal itu saudara. Untuk dia menyelesaikan mati di atas kayu salib. Bisa gak saudara waktu dicambuk, dia berkata begini, malaikat, turunlah kau dari sana. Sentilin semua para serdadu-serdadu ini. Rasanya bisa dia lakukan. Justru dia tidak melakukan apa-apa, dia taat. Itu bentuk daripada kekuatan. Bukan kelemahan. Itu bentuk kekuatan saudara. Sekalipun sulit bagi dia untuk bertahan kala itu. Tapi dia tetap bertahan, itu bentuk daripada kekuatan. Nah yang berikutnya saudara, itu juga bicara tentang apa? Keselamatan. Kasih karunia. Sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan. Semua dia lakukan karena dia begitu baik untuk saudara dan saya. Nah hal yang luar biasa saudara sebelum kita masuk nih, ini baru pembukaan nih saudara. Makanya kalau dikasih tema saudara, gak mungkin saya langsung masuk saudara. Saya perlu dulu pendahuluannya yang begitu panjang. Untuk minum samping kanan kirinya yang tetap melek ya. Tetap melek. Saya habiskan banyak kopi saudara untuk belajar ini saudara. Ya. Next. Beberapa pewahyuan saudara yang kita bisa dapatkan pertukaran di atas kayu salib. Nah yang pertama pertukaran apa saudara? Saudara harusnya dihukum, ya kita harusnya dihukum, tapi kita mengalami yang namanya penebusan. Dia yang menghukum kita supaya tersedia penebusan atas dosa-dosa kita. Dia yang menanggung hukuman kita supaya tersedia penebusan atas dosa-dosa kita. Makanya Efesus 1 ayat 7 berkata begini, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi karena siapa saudara? Supaya dalam dia kita dibenarkan. Harusnya kita dihukum saudara. Tapi oleh karena begitu besar kasihnya Tuhan dalam hidup kita saudara. Pengorbanannya di atas kayu salib. Membuat saudara dan saya ditebus. Yang kedua saudara bukan saja bicara tentang hukuman dan penebusan. Tapi juga pertukaran, ada penyakit yang ditanggung supaya saudara dan saya apa? Sembuh. Bilang samping kanan kirinya sembuh. Sembuh itu banyak saudara. Sembuh dari sakit penyakit. Ya kan? Sembuh dari kegalauan. Sembuh dari ya, kekurangan. Sembuh dari apa lagi saudara? Banyak hal. Dia yang menanggung semua penyakit kita. Supaya kita memperoleh kesembuhan. Makanya dalam Matius pasal 8 ayat 17, hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Makanya setiap kita melakukan perjamuan kudus, saudara, kita mempercayai bahwa di dalam perjamuan kudus, di dalam tubuh dan darah Yesus, itu ada kuasa yang sanggup untuk menyembuhkan. Amin.
yang sanggup untuk menyembuhkan. Makanya lakukanlah dengan cara yang benar. Lakukan dengan sikap yang benar. Jangan sampai hanya karena setiap minggu saudara menjadi sebuah rutinitas. Dan tidak ada satu desire. Tidak ada satu kerinduan, kepercayaan bahwa kalau Tuhan bisa melakukan bagi banyak orang di masa-masa yang lalu, Tuhan yang sama juga sanggup melakukannya bagi saya. Dia lakukan itu semua supaya saudara dan saya mengalami apa? Kesembuhan. Next, apalagi nih pertukarannya banyak nih saudara ya. Yang ketiga, dari perasaan bersalah menjadi dibenarkan. Dia yang menanggung dosa-dosa kita supaya kita dapat dibenarkan saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan. Saudara dan saya sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita dibenarkan. Betul gak saudara? Senang dong dibenarkan saudara. Kalau menurut kriteria, syarat persyaratan untuk menjadi anak Tuhan punya syaratnya nih misalnya nih saudara. 1, 4 tahun terkenal baik. Nah, ya kan? 5 tahun punya pengalaman melayani di gereja, ciri-cirinya misalnya. Maka nggak akan ada yang bisa, saudara. Tapi sekali lagi, kita dibenarkan hanya oleh karena kasih karunia-Nya yang begitu besar. Yang tadinya bersalah, merasa tidak layak. Sekarang katakan, yang membuat kita tidak layak itu adalah si iblis yang seringkali menghakimi diri kita. Betul gak? Makanya kita harus berkata apa? Di dalam Kristus, aku ciptaan baru. Bolis, keluar dari pikiranku. Karena aku adalah anak yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin saudara? Ya, kalau bolis bilang, ya mana? Katanya anak perbuatannya. Kadang-kadang kita suka dihakimi begitu kan, saudara. Kita bisa bilang, hai bolis, proses. Tapi saya mau semakin hari, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Ya jangan itu membuat kita jadi, iya benar juga ya. Udahlah gak usah sungguh-sungguh lah. Udahlah, nanti kalau sudah mau mati saja baru sungguh. Kalau tahu kapan matinya, kalau gak tahu. Kasihan deh. Allah. Next, yang tadinya kita harus mengalami maut. Kenapa? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia yang menempuh maut supaya kita luput dari. Ya. Makanya di dalam Kristus itu ada kepastian, saudara. Amin. Sederhana, siapa di tempat ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bisa angkat tangan. Wih, percaya nih. Siapa di tempat ini saudara yang percaya mati masuk surga, angkat tangan. Wih, ada yang ragu-ragu saudara. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Nggak ada yang mau saudara. Katanya mati masuk surga. Tanya siapa yang duluan mau? Nggak mau. Yang duluan silakanlah. Tapi pertukaran dari maut menjadi hidup saudara. Ya berikutnya, yang paling senang nih pasti nih. Dari miskin jadi kaya. Waduh, amin. Amin. Ini banyak yang foto nih pasti nih saudara. Saudara sekali lagi, miskin bukan bicara tentang keadaan. Tapi seringkali miskin itu bicara tentang mentalitas. Ya, tadinya kita miskin, saudara mengasihi Tuhan. Dia rela jadi miskin supaya dia di dalam dia kita menjadi kaya. Saudara bisa bayangkan ya, semua jadi orang kaya semua. Amin. Tiba-tiba saudara menanggalkan kekayaannya untuk menjadi miskin, mau? Atau ganti, saudara miskin semua, tiba-tiba saudara menanggalkan kemiskinan saudara untuk jadi kaya, mau? Tapi Yesus lakukan hal itu, saudara. Dia datang ke dalam dunia. Menjadi sama seperti saudara dan saya. Penuh dengan keterbatasan. Betul gak? Betul gak saudara? Ya mengalami pergumulan? Oh iya. Mengalami penderitaan? Oh iya. Tapi dia lakukan itu semua. Supaya saudara menjadi orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Amin. Ya kaya ini saudara jangan sampai underestimate. Kaya hanya bicara tentang uangnya bah. Uangnya bah. Banyak. Orang kaya itu bukan apa yang dia punya. Tapi apa yang paling banyak dia berikan itu orang kaya, saudara. Amin. Banyak orang punya, tapi pelit. Pelit. Tapi banyak orang biasa-biasa, saudara. Tapi murah.
Murah hati. Biar Tuhan temukan di depan kita semua di tempat ini anak-anak Tuhan. Amin saudara. Ya jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat Tuhan yang murah hati. Artinya apakah? Ya pengennya diperhatiin terus. Miskin tuh. Tapi kalau belajar untuk memberkati, ya kan, memperhatikan orang. Boleh gak saya berdoa buat kamu? Nah, kaya tuh. Betul gak saudara? Ya. Baru disenggol sedikit, marah sakit, miskin tuh. Tapi penuh dengan pengampunan. Betul gak? Kaya tuh. Ya jadi sekali lagi saudara, jangan hanya bicara tentang miskin dan kaya, masalah uang. Tuhan bisa melakukan hal itu saudara. Tapi lebih daripada itu. Tuhan mau masuk beyond daripada kesuksesan itu, beyond daripada kekayaan itu. Apa saudara? Hidup kita, kerohanian kita, karakter kita yang kaya di dalam Dia. Yang tadinya harusnya kita dipermalukan, tapi dimulia, supaya kita beroleh bagian dalam kemuliaannya. Saudara nanti bisa baca ya, karena masih panjang banget nih saudara ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa saudara, namanya belajar gitu. Jangan lihat-lihat jam ya kan. Ingat saudara masih lama beduk. Haleluya. Ya. Berikutnya. Dari yang tadinya ditolak, kita menerima, saudara. Diterima. Dia terpisah dari bapaknya. Makanya ada istilah, Eli lama sabah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita diterima sebagai bagian dari keluarga Allah. Amin. Saudara bersyukur jadi keluarga di dalam Kristus. Ya, keluarga Allah, coba lihat samping kanan kirinya saudara, kita keluarga di dalam Allah. Ya. Coba minta kunci, ini lain cerita nih, dari E deh. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, tepuk tangan sama-sama. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, saudara lihat kanan kirinya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi. Lihat kanan kirinya saudara, di antara kami keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Buat WL juga jangan sampai salah memutuskan memotong lagu saudara. Jangan sampai keluarga kerajaan. Kalau sampai ada WL bilang gitu, lu aja gitu ya. Jangan sampai salah potong saudara ya. Jadi kita keluarga di dalam Kristus. Next, dikatakan dari kutuk menjadi berkat. Dia menanggung semua kutuk dosa supaya di dalam Dia kita diberkati. Kita baca sama-sama Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tapi karena Dia menjadi kutuk supaya saudara mengalami berkat Tuhan. Makanya kita bisa berkata kepada Tuhan, saudara, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Baru kita masuk bagian isi, saudara. Ya, Lukas pasal 23. Jadi kita tahu kronologisnya dulu nih.
Jangan ngomong-ngomong tentang salib tapi gak ngerti saudara. Tapi kronologisnya tahu, oh ternyata mungkin bagi banyak orang yang akan binasa, salib itu adalah lambang kebodohan. Tapi bagi saya, bagi kita yang percaya, itu sesuatu yang luar biasa. Nah peristiwa luar biasa apa saudara yang terjadi di atas kayu salib? Tadi saya sudah jelaskan ada beberapa pertukaran. Nah salah satunya kita akan belajar dari sebuah kisah, dari perkataan Yesus yang kedua. Dikatakan begini, ada seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Nah ini perkataan yang kedua nih. Yesus kepadanya, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dari perikop ini saudara, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, menceritakan adanya dialog. Ya, jadi saudara bayangkan, sama-sama tergantung, saling ngobrol. Bayangin saudara ya. Ini kalau saudara baca Alkitab terus dibayangkan saudara. Supaya saudara dapat sesuatu, dibayangin. Nah yang kedua, lagi ngobrol-ngobrol gitu, perhatikan baik-baik. Jika sampai Yesus berkata-kata dalam kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan, next aja di situ, atau sulit ia berkata-kata, berarti ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Saudara harus memperhatikan ya, cara Yesus disiksa pada waktu itu. Ya, saya pernah membaca sebuah artikel, untuk bernafas saja dia susah. Bernafas loh saudara. Kita kalau sesak napas ngomong aja pasti, udah diamlah kau. Ya kan? Pasti kita gak akan mau ngomong saudara. Kenapa? Karena gak enak. Tapi kalau sampai dia ngomong sesuatu, nanti kita akan belajar sama-sama sepanjang beberapa minggu ke depan nih saudara ya. Ada 7 perkataan Yesus. Berarti 7-7-nya itu sesuatu yang sangat penting yang bisa kita pelajari. Dalam ketidakberdayaannya saudara. Yang pertama, minggu lalu dia masih memikirkan orang-orang yang bersalah kepada dia. Bayangkan saudara, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, bicara tentang apa? Tadi next kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini apa saudara? Ini juga bicara tentang adanya anugerah, adanya kasih karunia bagi orang berdosa. Mereka tidak layak saudara. Tetapi pada waktu detik-detik akhir hidup mereka, mereka menerima kasih karunia. Mereka menerima keselamatan. Jadi di atas kayu salib terjadi yang namanya pertobatan. Dari mana pertobatan saudara? Sampai Yesus berkata demikian, pasti ada kesadaran. Sadarannya itu lihat di mana? Dikatakan begini saudara, ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ini kan bentuk kesadaran kan? Hanya orang-orang yang mengakuilah yang akan diampuni. Kau tidak mungkin diampuni kalau kau tidak mengakui, katanya gitu. Bagaimana engkau bisa mengakui dosa kalau engkau tidak punya kerendahan hati dan kesadaran bahwa saya orang berdosa. Makanya di atas kayu salib pun Yesus berkata demikian, ini adalah bentuk bahwa keselamatan tersedia bagi orang-orang yang berdosa. Bahkan di atas kayu salib dia nggak lagi ngomongin, saudara kalau lagi kondisi dan keadaan begitu, pasti yang paling cenderung muncul dalam kehidupan kita, pasti saudara perkataan-perkataan yang tidak membangun. Misalnya cambukan, kurang ajar kamu ya, ntar dibalas sama gitu kan. Tapi kalau sampai dia berkata, ya Bapak ampunilah mereka saudara, wah. Gak tahu lagi deh saudara, kita punya Tuhan tuh cakep bener. Luar biasa, keren banget.
Bahkan dia berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Daus. Yang pertama dia sadar dosanya, yang kedua dia percaya. Yesus, ingat aku ya. Ini kan bentuk kepercayaan bahwa suatu saat dia pasti bisa membawa saya ke surga sana. Makanya dia ingat. Makanya pertobatan kan bicara tentang apa? Sadar akan dosa, percaya engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi yang namanya keselamatan. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita nggak bisa kayak begini. Kenapa? Karena kayak begini tiba-tiba kan mereka harus mati. Kita kan masih hidup. Bilang samping kanan kirinya, kasihan deh, ya kan. Makanya kasih karunia dia terima, tiba-tiba sekonyong-konyong hari itu juga nggak usah berbuat baik lagi, saudara, dia terima. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di, nggak usah baptisan lagi, saudara. ya, tapi kalau kita masih hidup, ini kan ada sesuatu yang berbeda. Tapi saya mau katakan ini bicara tentang apa? Keselamatan. Apa sih keselamatan itu? Next. Keselamatan, next. Keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diterima oleh iman. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah di dalam iman. Tapi gak cukup sampai di situ nanti saudara, kita akan belajar. Nah keselamatan adalah pengampunan dosa, pembebasan terhindar dari maut. Nah kalau kita sudah terima, saudara Tuhan, kita sudah ngalamin gitu. Berikutnya saudara harus belajar untuk mengerjakannya. Jadi mengerjakan itu bukan supaya kita masuk surga. Mengerjakan itu sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada surga yang sudah Dia berikan. Amin saudara. Ya, sehingga saudara waktu kita melakukannya itu adalah respon syukur karena anugerah Allah melalui perubahan hidup. Ada buah pertobatan, ada buah kebenaran, ada buah jiwa-jiwa. Di sini saya katakan ingat keselamatan itu mahal. Jangan menjadikan sesuatu menjadi murahan. Untuk itu saudara kalau kita menyadari keselamatan itu mahal, hidup kita nggak akan pernah sembarangan. Kita nggak akan berkata-kata sembarangan. Kita nggak akan berlaku kita nggak akan beribadah kita nggak akan melayani Tuhan sembarangan. Karena kita tahu keselamatan yang kita terima itu mahal. Dia lakukan itu semua dengan darah yang tercurah, dengan pengorbanan yang luar biasa. Kita pun nggak akan pernah sembarangan dalam hidup, dalam berkata-kata, dalam berlaku, dalam beribadah, apalagi dalam melayani Tuhan. Kita harus berikan yang the best untuk Tuhan, saudara. Karena kita tahu keselamatan yang Dia berikan itu mahal. Makanya saudaraku kasih Tuhan bicara tentang keselamatan. Kita akan melihat dari Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 16. Nah, kita akan eksposisi ini saudara ya. Karena tadi bicara tentang bahwa perkataan Yesus yang kedua itu berbicara tentang apa? Keselamatan. Anugerah Tuhan. Yang harusnya kita dihukum, tapi oleh karena anugerahnya kita diampuni. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, bagus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut. Saudara, bisa membedakan takut yang negatif dan takut yang positif? Hah? Kenapa? Kok takut lewat jalan itu? Iya, takut ada hantu. Kenapa takut sama hantu? Hantu serem. Emang udah pernah lihat hantu? Belum. Terus lihatnya di mana? TV. Nah itu takut yang negatif. Pak Tommy baik banget sama saya. Baik banget. Mungkin gak sampai mengorbankan dirinya. Tapi dia baik banget sama saya. Untuk nyakitin hati Pak Tommy, ya, saya pasti segen gak mau. Karena dia udah baik sama saya. Jadi takut bukan karena Pak Tommy kalau marah. Gak mungkin. Udah dalam krisis pasti beda saudara. Kalau menyeramkan gak. Tetapi karena dia udah baik banget sama saya. Sama prinsip kita takut sama Tuhan tuh begitu. Didasari oleh karena kasih. Bukan karena serem lu.
serem. Tapi karena kasih, udah begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara pernah ngalamin kebaikan kan? Kalau kita ngalamin kebaikan dari orang, kayaknya untuk nyakitin hati orang itu, kita nggak mau. Kalau sampai kita nyakitin, tega bener, nggak tahu. Oh. Betul gak? Kalau Tuhan udah begitu baik sama kita, takut itu artinya apa saudara? Karena kita mengasihi dia. Gentar bicara tentang apa? Hormat dan kagum. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak manusia yang anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, saudara bicara tentang keselamatan. Kalau tadi kedua penjahat itu ya sudah harus mengakhiri hidupnya. Tapi kita saudara masih hidup sampai hari ini. Menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Anugerah keselamatan daripada Tuhan. So, apa yang harus kita buat? Kan ini kan saudara. Ya, yang sederhana kan ini. Apa yang harus kita buat? Apakah cuman sekedar, saya selamat, masuk surga. Yang penting masuk surga walaupun tingkatannya yang paling bawah misalnya gitu. Yang penting masuk. Jadi hanya menyia-nyiakan. Saudara dikasih jam tangan terbaik. Merek Rolex misalnya. Misalnya. Ya, bilang samping kanan kirinya. Misal bukan KW, bukan KW tapi original. Saudara dikasih, lalu tiba-tiba saudara saking menghargainya, saudara nggak pakai. Ditaruh di atas lemari, dilap tiap hari. Lalu tiba-tiba ditanya sama yang ngasih, Rolexnya kemana? Karena sangat berharga. Saya tidak mau pakai. Saudara, saya kena percaya, yang ngasih pasti sedih. Karena tujuan dikasih adalah kalau ada yang nggak pakai, kasih ke saya, pasti saya pakai. Ya, jadi saudara, itu sesuatu yang sangat berharga. You must do something. Kita harus lakukan sesuatu dengan keselamatan yang kita terima. Keselamatan bukan hanya untuk kita nikmati, saudara. Tetapi what's next? Apa selanjutnya? Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan karena supaya masuk surga, karena sudah ada kepastian engkau masuk surga, maka engkau mengerjakan keselamatan itu. Amin, saudara? Nah, dari hal ini saudara kita eksposisi ya, kita akan belajar dari ayat ini. Bagaimana mengerjakan keselamatan? Sederhana, tadi di ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Jadi yang pertama saudara, dasar keselamatan itu adalah Yesus. Gak bisa enggak. Kalau dasar keselamatan itu adalah Yesus, saudaraku yang kasih Tuhan, maka kita juga harus punya koneksi dengan Yesus. Bukan hanya menerima keselamatannya. Sekali lagi saudara, bukan hanya menerima keselamatannya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tujuannya untuk apa? Supaya bangsa ini bisa bersekutu sama Allah. Yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Supaya mereka bisa bersekutu. Bukan supaya mereka mengalami mujizat, mengalami berkat. Bisa mereka mengalami, saudara. Tetapi tujuan utamanya adalah supaya mereka bersekutu. Supaya mereka kenal. Bilang sama-sama, kenal. Bukan cuma sekedar mengalami keselamatan, tapi selamat, benar-benar selamat. Karena kenal siapa yang memberikan keselamatan itu, saudara. Amin. Nah, kalau bicara tentang pengenalan, kan perlu proses. Nggak mungkin sekonyong-konyong, saudara. Kenalan ya, kenal. Oh langsung tahu, oh warna kesukaannya Pak Tommy. Terus warna kesukaannya istrinya misalnya. Terus apalagi saudara, nomor sepatunya. Kan gak mungkin, pasti ngobrol dulu dong. Kok tiba-tiba dalam perkenalan, saya Nixon, nomor sepatu saya ini. Itu bukan perkenalan saudara. Itu minta namanya. Nah perlu juga kita sama Tuhan pun demikian, perlu pengenalan. Dan kalau kita kenal, makin tahu, maka anugerah yang kita terima yang memampukan kita untuk berjalan dalam kebenarannya. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tapi karena kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Makanya perlu kenal. Kalau belum kenal, kenalan saudara.
Kalau saudara bingung, saya akan kenalin saudara sama Juru Selamat. Ya, kenalan saudara. Tahu Tuhan kehendakmu apa sih? Apakah kehendakmu cuma aku diselamatkan? Enggak, ada hal yang lain. Lewat keselamatan itu, saudara puji Tuhan, saya akan percaya ada sesuatu yang bisa saudara kerjakan. Nah, bicara tentang pengenalan itu perlu usaha. Bilang sama-sama usaha. Nggak tiba-tiba saudara bangun dalam kondisi dan keadaan berdoa kan? Ada di tempat ini tiba-tiba, Pak kalau saya bangun pagi Pak, selalu Pak, langsung tiba-tiba berdoa menyembah Tuhan. Pasti saudara ketika bangun pasti nguap dulu kan. Entah nguap, haleluya, betul nggak? Dalam pikiran terjadi peperangan, makan nasi nasi uduk, nasi kuning atau apa? Bubur ayam. Saudara putuskan untuk apa? Enggak. Saya putuskan untuk berdoa. Itu perlu niat, saudara. Perlu usaha. Tidak sekonyong-konyong. Tiba-tiba bangun pagi, jam setengah 10 udah sampai ke tempat ini, saudara. Karena mau ikut ibadah. Ting, misalnya gitu. 1 jam lebih awal datang. Ding, nggak bisa. Perlu usaha. Pesan di aplikasi sampai ke tempat ini. Perlu niat gak saudara? Perlu. Sama mengenal Tuhan pun perlu usaha, perlu niat saudara puji Tuhan. Nah waktu ibadah juga perlu niat. Jangan cuma adalah yang penting saya hadir. Ya apa-apalah yang penting saya hadir. Dari terbit matahari sampai pada mau tenggelamnya nanti yang penting hadir. Ya sudah harus ada niat. Mengenal Tuhan pun harus ada niat saudara. Tapi ingat dasar keselamatannya adalah Yesus. Yang kedua dikatakan buah keselamatan. Efesus 4 ayat 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut, berbantah-bantah. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoh. Sebagai anak-anak Allah tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi dasar keselamatan adalah Yesus. Setelah kita mengalami Yesus ada buah keselamatan. Saya rangkum jadi 3 saudara. Buah pertobatan, buah kebenaran, dan buah jiwa-jiwa. Ada di situ. Ya, jadi saudara saya rangkum. Ada buah pertobatan, ada buah kebenaran, ada buah jiwa-jiwa. Yang ketiga dan yang terakhir. Wah, kalau yang terakhir ini sukacita terjadi. Ada upah dari keselamatan itu. Efesus pasal 2 ayat 16. Ayo kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara. Yang ketiga ini saya akan gambarkan lewat sebuah video. Ya. Untuk itu saya minta tolong kita akan sama-sama melihat video. Videonya nggak lama saudara kasih Tuhan. Iya, tadi itu betul tuh. Iya, betul itu. Oke. Iya, play. Yesus memberikan tugas untuk pegang salib ini sampai kedatanganku. Saya akan pegang salib ini sampai kau datang kembali. Lewat kehidupannya saudara ada begitu banyak orang yang berjumpa dengan dia. Dan ada orang yang banyak bertobat, berjumpa dengan Yesus. Karena dia bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Dia pegang salib itu saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupnya dia tetap pegang salib itu. Kadang dia ingin menyerah saudara. Dalam mempertahankan iman percayanya. Tapi dia terus bertahan. Karena dia mengingat itu janji dia kepada Tuhan. Suatu saat ketika dia berjumpa, dia akan kembalikan salib itu kepada Tuhan. Badai kehidupan datang silih berganti, saudara. Tidak
tidak mudah menjadi pengikut Kristus, tapi dia tetap bertahan. Setiap musim dalam hidupnya, musim baik, musim tidak baik, dia tetap mempertahankan salib itu. Mungkin ada rasa ingin menyerah, tapi dia tetap berpegang dan tetap menahan salib itu. Ketika dalam kondisi dan keadaan yang sepertinya tidak memungkinkan lagi dia untuk berpegang pada salib itu, dia kembali mengingat saudara Yesus Tuhan, apa yang dia janjikan kepada Tuhan. Untuk tetap berpegang kepada salib itu. Jangan undur dari iman percayamu. Dia bangkit lagi. Dia pegang kembali salib itu, saudara. Tidak mudah buat dia. Tapi dia terus memandang hanya kepada Tuhan. Dia tetap memandang hanya kepada Yesus. Sampai kepada titik lemahnya, saudara. Mungkin sepertinya dia bisa berbuat apa-apa. Tapi justru dalam kondisi dan keadaan demikian, Tuhan datang menghampiri dia. Tuhan datang menjumpai dia. Dia hanya bisa menangis. Yesus pun menangis melihat dia. Mungkin seperti halnya Alkitab berkata, baik sekali perbuatanmu, hai anakku. Kau telah berjuang dengan begitu keras. Kau tetap mempertahankan iman percayamu. Sekarang, diamlah bersama-sama denganku, bersama-sama sampai selama-lamanya. Saudara, ada satu ayat sebelum kita mengakhiri khotbah saya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, saudara. Sebelumnya dikatakan begini, ayo kita baca sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Keselamatan yang dia berikan kepada saudara dan saya itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma sekedar menerima keselamatan itu. Kita harus belajar untuk mengerjakan keselamatan itu. Sampai akhirnya, saudara, keselamatan itu tidak kita sia-siakan. Suatu hari kelak nanti, kita menghadap Tuhan. Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, wahai anakku. Masuklah dalam kemuliaan Bapamu. Amin, saudara. Ya, untuk itu kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
dalam hidup kita adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita merenungkan pengorbanannya di atas kayu salib, dia lakukan itu semua karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mencintai saudara dan saya. Dia lakukan itu semua supaya hidup kita berarti, supaya hidup kita dipermuliakan, supaya hidup kita mengalami pemulihan, supaya hidup kita disembuhkan, supaya hidup kita ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau kita berbicara tentang kedua orang penjahat itu, mereka tidak punya kesempatan untuk melanjutkan hidup. Tapi hari itu mereka menerima keselamatan. Tapi berbeda dengan kita. Kalau hari ini saudara kita boleh ada sebagaimana kita ada, artinya Tuhan masih memberikan waktu bagi kita. Amen. Untuk kita terus mengerjakan, mensyukuri keselamatan yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya tidak mudah untuk tetap percaya kepada Yesus dalam segala kondisi dan keadaan yang ada. Tapi pandang kepada salib itu, semua Dia berikan, semua Dia lakukan untuk saudara dan saya. Kalau semua sudah Dia lakukan, semua sudah Dia berikan, untuk apa kita takut dalam menjalani hidup ini? Kalau engkau menerima kasih karunia, lalu engkau diselamatkan, kau pun harus berjalan dalam kasih karunia itu, saudara, supaya kau bisa menghasilkan buah keselamatan itu. Dan percaya suatu hari kelak nanti, jerih lelah, jerih payah tidak akan pernah sia-sia. Kita akan sama-sama masuk dalam kemuliaan Bapa sebagai bentuk upah keselamatan yang kita terima. Saudara, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau mungkin ada hari-hari ini kita sepertinya sudah menyerah, kasih sudah mulai dingin kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan, saudara. Minta sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Tolong aku ya Tuhan, agar aku tetap memiliki kasih bernyala-nyala kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan.